Mari kita perjelas sejak awal. Bersikap baik saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika kamu masih percaya bahwa menjadi orang baik sudah cukup untuk meraih kesuksesan, maka kamu sedang hidup dalam mimpi. Dan yang paling menyakitkan adalah, kamu sebenarnya sadar akan hal ini, tapi menolak untuk menerimanya. Berapa kali kamu merasa diinjak-injak oleh orang lain? Berapa kali kamu melakukan hal yang benar, tapi bukannya dihargai, justru diabaikan, atau lebih parahnya, dimanfaatkan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa menjadi orang baik itu cukup. Kita percaya kejujuran dan kehormatan akan dibalas dengan penghargaan. Tapi kenyataannya berbeda. Dunia ini tidak memberi hadiah bagi orang-orang baik. Dunia memberi hadiah kepada mereka yang tahu cara memainkan permainan. Dan disinilah Machiavelli masuk. Ia memahami satu kenyataan penting yang sering diabaikan banyak orang. Bahwa manusia pada dasarnya egois, berubah-ubah, dan bisa menjadi kejam jika diperlukan. Dalam karyanya yang berjudul Sang Pangeran, Machiavelli dengan tegas menyatakan, tanpa kelicikan, kebajikan hanyalah kelemahan. Dan tanpa strategi, kebaikan hanyalah perangkap. Sekarang coba pikirkan, berapa kali kamu sudah terjebak dalam perangkap itu? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Perhatikan mereka yang berhasil meraih kesuksesan besar. Menurutmu, apakah mereka sampai di sana hanya bermodalkan niat baik? Tentu tidak. Mereka bisa sampai di sana karena tahu bagaimana bergerak dalam bayang-bayang saat diperlukan. Mereka memahami bahwa moral bukanlah penghalang, tapi alat. Dan alat itu bisa digunakan atau disimpan pada waktu yang tepat. Mengetahui kapan harus menampilkan moral dan kapan harus menyembunyikannya, itulah yang membedakan antara pemain dan pion. Masalahmu bukan karena kamu orang baik. Masalahmu adalah kamu belum tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri. Kamu berpikir semua orang bermain dengan aturan yang sama sepertimu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Dunia ini penuh dengan pemangsa yang menyamar sebagai teman dan oportunis yang bisa mencium ketulusan dari kejauhan. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi target sempurna bagi mereka. Dan disinilah Machiavelli menawarkan sebuah alternatif, kebaikan yang cerdas. Ini bukan tentang menjadi jahat, bukan juga tentang mengkhianati prinsipmu, tapi tentang menyadari bahwa kebaikan saja tidak cukup, ia harus disertai dengan pemahaman akan realitas. Kamu harus belajar membaca orang, mampu merasakan niat mereka sebelum terucap, tahu kapan harus percaya dan kapan harus berhati-hati. Machiavelli pernah berkata, jika kamu tidak bisa menjadi keduanya, maka lebih baik ditakuti daripada dicintai. Lalu, kamu pilih yang mana? Kemungkinan besar kamu memilih untuk dicintai, untuk diterima, untuk terlihat tidak membahayakan. Tapi coba jujur, apa yang kamu dapat dari itu? Apakah kamu mendapatkan rasa hormat, kekuatan, kendali atas hidupmu? Atau justru, kamu memberikan izin tak tertulis bagi orang lain untuk memanfaatkanmu tanpa konsekuensi? Karena kebaikan yang tak punya kekuatan tidak menumbuhkan kekaguman, ia hanya memancing rasa kasihan. Jangan salah paham. Aku tidak bilang kamu harus berhenti jadi orang baik. Yang aku katakan padamu sederhana, belajarlah menjadi orang baik tanpa menjadi naif. Pahamilah, dunia ini tidak memberi penghargaan kepada mereka yang adil, tapi kepada mereka yang cerdik. Kebajikan sejati bukan tentang tunduk atau menyerah, tapi tentang mampu menyeimbangkan moral dengan strategi. Machiavelli pernah berkata, citra adalah segalanya. Bukan hanya tentang siapa dirimu, tapi juga bagaimana orang lain memandangmu. Jika kamu terlihat lemah, mereka akan memperlakukanmu seperti orang lemah. Jika kamu terlihat kuat, mereka akan memberimu rasa hormat. Berapa kali kamu membiarkan orang lain meremehkanmu, hanya karena kamu takut kehilangan penerimaan mereka? Berapa kali kamu memilih diam demi menghindari konflik? Dan pada akhirnya, kamu kehilangan lebih banyak daripada yang kamu jaga. Ini bukan tentang menjadi kejam.
Ini tentang menjadi strategis. Kuncinya adalah tahu kapan melangkah, kapan bicara, kapan mundur, dan kapan menyerang. Kebaikan, kalau digunakan dengan benar, adalah keunggulan. Tapi jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa menjadi kelemahan terbesar. Kesalahan banyak orang baik adalah mereka mengira dunia akan menghargai hati yang tulus. Padahal dunia lebih menghormati kekuatan, ketegasan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan sulit. Kebaikan hanya akan dihargai jika datang bersama otoritas. Tanpa kekuatan, kebaikan tidak punya makna. Machiavelli mengingatkan kita, jangan jadi domba di dunia para serigala. Jangan biarkan moral mengubahmu jadi budak, karena kebajikan sejati bukan tunduk, tapi cerdas dalam bertindak. Menyesuaikan diri secara pasif bukanlah kebaikan. Yang sejati adalah ketika kamu bisa membentuk keadaan menjadi menguntungkan bagimu. Coba renungkan sejenak. Sampai kapan kamu akan membiarkan dunia terus menginjakmu? Sampai kapan kamu akan menjadi korban dari ketulusanmu sendiri? Aku tidak bilang kamu harus berhenti menjadi orang baik. Aku bilang, belajarlah menggunakan kebaikan itu sebagai senjata. Pelajari caranya bergerak dalam bayang-bayang saat dibutuhkan. Ketahui kapan kamu harus tersenyum, dan kapan kamu harus menunjukkan taringmu. Karena dunia ini tidak adil. Tapi dengan memahami aturannya, kamu bisa tetap menjadi dirimu, tanpa menjadi mangsa. Machiavelli menulis Sang Pangeran bukan untuk mengajarkanmu menjadi jahat. Ia menulisnya untuk mengajarkan bagaimana bertahan hidup. Sekarang jawab aku. Apakah kamu masih ingin percaya bahwa sekedar bersikap baik sudah cukup? Atau kamu siap mulai menggunakan kecerdasanmu dengan cara yang benar? Dan inilah bagian yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Persepsi akan kekuatan. Menjadi kuat saja tidak cukup, kamu harus terlihat kuat. Menjadi cerdas saja tidak cukup, kamu harus memancarkannya. Karena di dunia ini, yang penting bukan hanya siapa dirimu sebenarnya, tapi bagaimana dunia melihatmu. Berapa kali orang yang kurang kompeten bisa melangkahi orang yang berbakat? Berapa kali seorang manipulator naik ke atas, sementara orang yang jujur dan pekerja keras tetap di tempat? Itu bukan kebetulan. Manusia tidak selalu mengikuti siapa yang paling baik atau paling adil. Mereka mengikuti siapa yang tampak menguasai keadaan. Siapa yang tahu caranya mengelola citra dirinya? Siapa yang bisa terlihat percaya diri? Siapa yang meskipun tak punya semua jawaban, tetap bisa terlihat seolah dia memilikinya? Dan disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan besar. Mereka berpikir bahwa kebenaran saja sudah cukup, bahwa kompetensi sejati akan terlihat dengan sendirinya, padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia tidak memberi hadiah pada yang paling benar. Dunia memberi panggung kepada mereka yang tahu cara menjual kisahnya. Machiavelli memahami ini dengan sangat baik. Yang penting bukan hanya siapa kamu sebenarnya, tapi kamu dianggap siapa oleh orang lain. Pemimpin yang terlihat lemah tidak akan pernah bisa bikin orang lain merasa aman, meskipun dia sebenarnya paling siap. Karyawan yang tidak tahu cara menunjukkan kemampuannya nggak akan pernah naik jabatan, meskipun dia paling pintar. Seseorang yang tak bisa mencerminkan nilainya, tak peduli seberapa banyak yang ia punya, ia tidak akan pernah dianggap berharga. Maka kuncinya bukan hanya menjadi, tapi mengelola kisahmu sendiri. Belajar menciptakan kesan yang tepat di saat yang tepat. Ini bukan soal menipu, ini soal menguasai perhatian orang lain. Machiavelli berkata, seorang pangeran harus tahu cara menyembunyikan niat sejatinya. Karena saat semua orang berlomba meraih keuntungan, orang yang terlalu terbuka justru menjadi yang paling rentan. Pelajarilah kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bicaralah seperlunya. Dan yang paling penting, belajarlah mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangmu. Karena begitu kamu bisa ditebak, kamu sudah kalah dalam permainan. Para pemain terbesar dalam sejarah, baik di dunia politik, bisnis, seni, atau apapun itu, semua memahami satu hal. Diam yang strategis bisa sama kuatnya dengan kata-kata. Sekarang coba pikirkan, seseorang yang kamu kagumi,
seseorang yang benar-benar berpengaruh? Apakah ia tipe orang yang mengumbar segalanya? Atau justru seseorang yang selalu menyisakan misteri, yang selalu seolah punya kartu tersembunyi? Banyak orang keliru menganggap bahwa keterbukaan adalah kekuatan. Mereka takut dibilang tidak jujur kalau tidak mengungkap segalanya. Padahal, ini bukan tentang berbohong. Ini tentang mengatur informasi, mengalirkan informasi dengan cerdas untuk keuntunganmu. Berapa kali kamu pernah terlalu banyak bicara lalu menyesal? Berapa kali kamu percaya pada orang yang salah dan kepercayaan itu digunakan untuk melawanmu? Berapa kali kamu berusaha menjelaskan diri, padahal tidak ada yang meminta penjelasan, dan kepada orang-orang yang bahkan tidak layak mendengarnya? Kekuatan itu bukan soal banyak bicara, tapi soal tahu kapan bicara dan kapan diam. Dan inilah pelajaran besar yang sangat jarang dipraktikkan. Orang yang paling sedikit bicara, yang paling sedikit memberi penjelasan, justru seringkali paling dihormati. Kenapa? Karena diam menciptakan misteri. Misteri menimbulkan rasa penasaran, dan rasa penasaran menciptakan kekuasaan. Kalau kamu selalu mengumbar isi pikiranmu tanpa filter, orang akan cepat bosan. Kalau kamu selalu menjelaskan setiap tindakanmu, orang akan menganggap kamu sedang membela diri. Tapi jika kamu hanya bicara saat perlu, memilih kata-katamu dengan hati-hati dan membiarkan sebagian hal tetap menjadi tanda tanya, saat itulah orang benar-benar mulai mendengarkanmu. Dan disinilah muncul satu konsep penting berikutnya. Seni menjadi tak terduga. Orang yang mudah ditebak, mudah dimanipulasi jika kamu selalu bereaksi dengan cara yang sama, jika emosi dan keputusanmu selalu bisa diprediksi, orang lain akan tahu cara menekan tombolmu, dan mereka akan mengendalikannya. Tapi ketika kamu tak bisa ditebak, ketika orang-orang tidak tahu apa langkahmu berikutnya, saat itulah kamu menjadi berbahaya. Dan ketika kamu berbahaya, mereka mulai menghormatimu. Machiavelli sangat memahami ini. Pemimpin yang bisa dibaca seperti buku terbuka adalah pemimpin yang lemah, tapi pemimpin yang menyimpan misteri, yang bisa berubah sewaktu-waktu, dan yang tak pernah sepenuhnya bisa dikenali, ialah pemimpin yang dapat bertahan lama. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan terus menjadi buku terbuka yang bisa dibaca, dimanipulasi, dan digunakan oleh siapapun? Atau kamu akan menjadi seseorang yang mengatur strateginya, mengendalikan citranya, menyimpan sebagian dari dirinya dan menggunakan ketidakpastian sebagai alat kekuasaan? Karena kebaikan tanpa strategi hanyalah undangan untuk dimakan hidup-hidup. Dunia tidak akan berubah hanya karena kamu baik. Jadi belajarlah bermain dengan aturan yang benar-benar berlaku. Kalau kamu melakukannya dengan benar, kalau kamu mulai menerapkan yang benar-benar berfungsi, maka untuk pertama kalinya kamu akan berhenti jadi korban sistem dan mulai jadi orang yang mengatur sistem. Tapi bagian paling menarik belum selesai. Sekarang kita bicara tentang seni menjaga jarak. Banyak orang mengira kekuatan berarti harus selalu terlihat, selalu hadir, selalu membuktikan diri. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang terlalu mudah dijangkau akan kehilangan nilainya. Kelangkaan menciptakan keinginan. Ketidakhadiran itu meninggalkan dampak. Coba pikirkan. Mengapa ada orang yang hanya dengan kehadirannya saja bisa menimbulkan rasa hormat, sementara yang lain, meski sudah berusaha keras, tetap tak mampu membangun wibawa? Perbedaannya terletak pada persepsi nilai mereka. Machiavelli berkata, seorang pangeran tidak boleh bersikap sombong kepada rakyatnya. Namun, ia juga memperingatkan agar jangan terlalu mudah dijangkau. Karena kedekatan yang berlebihan justru mengikis rasa hormat. Jika kamu selalu ada, jika kamu memberi tanpa batas, orang-orang akan mulai meremehkan kehadiran, usaha, bahkan kemurahan hatimu. Dan ini bukan hanya soal kekuasaan atau politik, ini berlaku di hubungan pribadi, dunia kerja, dan kehidupan secara keseluruhan. Ketika kamu memberi terlalu banyak, kamu mulai diabaikan. Ketika kamu selalu tersedia, kamu tak lagi dilihat sebagai manusia berharga, melainkan hanya sekedar sumber daya. Sekarang jujurlah pada diri sendiri.
Berapa kali kamu memberikan segalanya untuk seseorang tapi tak dianggap? Berapa kali kamu hadir untuk semua orang, tapi saat kamu membutuhkan, tak ada satu pun yang peduli? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sifat dasar manusia. Yang melimpah menjadi tak bernilai. Yang langka justru diinginkan. Itulah mengapa kamu harus belajar mengatur kehadiranmu. Kendalikan perhatianmu. Atur bagaimana orang lain melihat seberapa mudah kamu diakses. Jangan langsung membalas, jangan selalu tersedia. Buat orang lain merasakan ketidakhadiranmu dan rindu akan keberadaanmu. Karena saat kamu tahu kapan harus mundur, saat kamu tahu bagaimana mengatur energi dan waktu dengan cerdas, orang-orang akan mulai mencarimu. Kebanyakan orang takut untuk menghilang. Mereka pikir jika mundur mereka akan dilupakan. Tapi justru sebaliknya. Nilaimu diukur dari seberapa besar kehilanganmu dirasakan. Tapi inilah kenyataan yang pahit. Jika satu-satunya cara untuk diingat adalah dengan terus-menerus tampil, itu artinya kamu sebenarnya belum memiliki nilai sejati. Yang benar-benar meninggalkan dampak bukanlah mereka yang paling keras berteriak, tetapi mereka yang tahu bagaimana mengatur kesunyian. Mereka yang tahu kapan harus mundur, dan kapan harus muncul kembali pada saat yang tepat. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Pemain sejati tidak ada di mana-mana. Mereka tidak membiarkan diri mereka terkuras dalam setiap pertempuran. Mereka hanya muncul pada momen yang benar-benar penting, dan saat itulah semua orang akan mendengarkan mereka. Dan inilah yang membawa kita pada titik penting berikutnya. Kekuatan terletak pada pengendalian emosi sebagai alat. Kebanyakan orang berpikir bahwa kekuasaan didapatkan dengan berteriak, marah, atau bersikap kasar. Tetapi apa yang paling dimengerti oleh Machiavelli adalah keahlian sejati terletak pada pengendalian emosi secara mutlak. Orang yang kehilangan kendali, yang bereaksi impulsif, yang terbawa amarah atau kecemasan menjadi terprediksi, dan yang dapat diprediksi, dapat dimanipulasi, yang membuat mereka menjadi lemah. Terakhir kali kapan seseorang membuatmu marah? Saat kamu marah, saat kamu merespon tanpa berpikir, siapa yang memegang kekuasaan saat itu? Bukan kamu, tapi orang yang membuatmu marah, orang yang mendorongmu keluar dari keseimbangan. Karena orang yang mengendalikan emosimu juga mengendalikan tindakanmu. Dan inilah kunci utamanya. Orang yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak kehilangan keseimbangan apapun yang terjadi, adalah orang yang benar-benar kuat. Dalam perdebatan, negosiasi, hubungan, atau interaksi sosial, siapa yang mengendalikan emosinya akan selalu menang.